kita siapin fokus kita untuk kita juga bisa catat-catat, kita bisa take notes setiap apa yang bisa kita pelajari. Oke, kita boleh kasih reaction-nya, kita sambut Pak Samuel Pang. Shalom. Silakan, Pak. Shalom, kedengaran? Suaranya kecil. Kedengaran nggak? Shalom. Pak. Hah? Shalom. Kedengaran? Kedengaran, Shalom, Pak. shalom. Kedengaran ya? Sudah kedengaran, Pak. Enggak, yang penting kedengaran. Oke. Tetap ya kita akan bahas lagi takut akan Tuhan sebenarnya. Termasuk apa sih yang sebenarnya takut akan Tuhan itu kita menghormati dan benar-benar kita melakukan yang tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan bagi kita melalui firman-Nya, ya. Nah, kenapa saya menyampaikan nafsu? Nafsu ini memang banyak kategorinya, gitu ya. Ada beberapa kategori yang disebut nafsu, gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu kata nafsu itu benar nggak ada di ayat firman Tuhan, itu yang paling penting gitu loh. Kalau nggak ada, kan jadi percuma kita belajar kayak seperti itu gitu loh. Namun supaya kita mengerti, kita akan lihat kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Tolong dan co-hostnya dong, saya mau share. Oke, udah? Sudah, Pak. Ya, udah. Ya, ini pertama dulu gini ya. Pengertian kata nafsu menurut KBBI adalah keinginan dengan kecenderungan atau dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Hawa nafsu tidak mungkin hal baik itu dilakukan tanpa melawan, artinya melawan dengan keinginan kita sendiri gitu loh ya. Sebenarnya memang manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Bagian roh sebenarnya yang ada pada setiap kita sebagai manusia, coba saudara perhatikan, selalu yang dari roh itu kita selalu mau melakukan yang baik gitu ya. Nah, itu bertentangan dengan jiwa dan keinginan daging gitu loh ya. Jiwa dan keinginan daging ini harus dipahami dulu. Kadang-kadang gini ya, maksudnya orang tuh nggak bisa misahin, membedakan antara jiwa dan roh sebenarnya. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu mestinya kalau jiwa itu sebenarnya lebih kepada suara hati, sedangkan roh itu sebenarnya hati nurani. Nah, saudara kalau perhatikan, hati nurani setiap manusia, dia tuh ingin melakukan sesuatu yang baik gitu, untuk hal-hal yang baik gitu loh. Makanya kalau kamu baca di Roma 7 itu bilang, Roma 7 ya, nanti kamu baca ya, di Roma 7 ya. Roma 7 ayat ya sekitar 14 lah sampai 28. Paulus tuh bilang gini, gue mau lakukan yang baik, pikiran saya mau melakukan yang benar, tapi yang saya lakukan bukan seperti yang apa saya inginkan gitu loh. Nah, kalau kita jujur, berarti memang kenyataannya seperti itu gitu. Kadang-kadang coba deh saudara, tidak ada orang yang mau berbuat jahat, semua orang juga mau baik. Tapi kenyataan yang timbul itu selalu
dalam hati itu yang enggak, yang jahat lah, gitu, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan hawa nafsu tidak mungkin hal yang baik itu dilakukan tanpa melawan, gitu loh. Selera, gairah, dan keinginan makan, nafsu makan, panas hati, marah itu bagian daripada nafsu-nafsu yang sering kita lihat dan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Meradang, nafsunya meluap ketika melihat saingannya itu selalu kan, umpamanya orang lagi pacaran, umpamanya ya, terus dia ngelihat ada mantannya pacar dia itu, berarti biasanya tuh marah, biasanya langsung meluap gitu, nggak seneng gitu ya, ada itu loh ya, banyak yang kita ketemukan kayak gitu ya. Berbuat sekehendak hati sendiri, nafsu amarah itu dorongan batin untuk berbuat yang kurang baik, yang berbuat yang kurang baik, nafsu dorongan batin berbuat yang ini sebenarnya pikiran, sebenarnya dorongan pikiran sebenarnya ini berbuat yang kurang baik, terutama marah, kemarahan, panas hati, nafsu, iblis, dorongan batin untuk melakukan tindakan yang mengarah pada kemaksiatan dan kejahatan. Nah, saudara lihat, ya, saudara lihat, ini banyak sekali. Memang nafsu-nafsu yang baik juga ada. Ini disebut nafsu lawama. Jika menyalahkan diri, jiwa yang menyalahkan diri. Jadi kalau artinya gini ya, saya selisih pendapat sama orang atau sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ada slack lah sama satu orang gitu ya. Nah, condong kalau orang yang punya nafsu lawama itu dia condong, gue yang salah nih, kamu yang benar, umpamanya condong ya dalam hatinya. Memang ada ya, itu naluri yang mencintai kebenaran dan menyesal perbuatan salah. Dorongan batin untuk mengikuti jalan kebaikan dan kebenaran. Ini secara sekuler ya. Ini gaya sekuler namanya. Kalau sekuler beda dengan firman gitu ya. Walaupun memang kelihatannya dekat-dekat baik, tapi firman itu memang ada bedanya. Jadi nafsu itu banyak artinya, banyak ini. Karenanya di sini ada nggak di Alkitab? Yang paling penting ya, kita nangkap ini ada nggak di Alkitab? Ya, di Keluaran 20 ayat 17, janganlah mengingini. Mengingini ini nafsu. Ini kan kata ini mengingini, keinginan. Ya. Jadi rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Ini sebenarnya luas sekali ya. Sebenarnya kalau diuraikan dalam bahasa asli, kata mengingini dipakai kata tahmud. Tahmud ini yang berasal dari kata camat, secara umum pada konkodasi lengkap berarti menginginkan, bersenang-senang, dan menikmati. Itu bagian daripada nafsu hidup. Nah, ini kalau kita nggak hati-hati, sehingga kita bisa juga bilang aku gini loh, kalau kamu ditanya, kamu cinta nggak sama Tuhan? Kamu bilang rata-rata sih, nggak ada yang nggak bilang, gue nggak cinta Tuhan, nggak ada. Ya. Namun ada yang bilang begini, ini hanya pinter ya, berdalih ya, satu dalih gitu. Kamu cinta nggak sama Tuhan? Cinta. Cuma kamu takut nggak sama Tuhan? Nggak takut. Kenapa? Kalau kamu masih sebagai anak, kamu ngaku cinta sama Tuhan, tapi kamu ngaku cinta sama Tuhan, tapi kamu masih melanggar apa yang Dia perintahkan, itu berarti bukan kamu bisa alasan, oh
saya cinta sama Tuhan, tapi saya tidak takut sama Tuhan. Lucu kan ya? Ya, soalnya ngomong cinta ini bahasa aja, bahasa kita yang mau membela diri gitu loh. Seolah-olah, oh dia sama Tuhan dia cinta, tapi kalau dia berbuat dia belum tentu bisa. Itu yang sekarang dipakai banyak pengajaran-pengajaran yang mempermudah, yang memudahkan sesuatu orang itu ini untuk melakukan suatu kesalahan. Itu yang sering kita temui pada zaman-zaman sekarang ini gitu. Kalau jadi orang yang benar, Kristen yang benar, mestinya kalau kamu ngomong kamu cinta Tuhan, kamu tidak akan pasti kamu takut akan Tuhan. Jadi tidak ada alasan kamu cinta Tuhan, tapi kamu bilang kamu tidak takut sama Tuhan. Itu kan lucu gitu loh. Nanti nggak maksud saya? Ya, oh, ngomong cinta Tuhan, oh itu gampang kita ngomong kayak gitu gitu loh. Ya, buktinya kalau ke gereja terus, nggak jaminan tahu. Ya, itu bukan jaminan itu. Dari kalau memang ke gereja terus, tapi perbuatannya juga nggak ini, ya, percuma saja itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud gini, selama kita masih di sini saya uraikan gini lah, dalam arti buruk, keinginan berlebihan tidak terkendali egois gitu loh. Egois itu bagian nafsu juga dalam hidup itu. Tujuannya bersenang-senang, kecenderungan yang memberhalakan. Lebih jarang dalam arti yang baik. Jarang sekali arti yang baik dalam hal nafsu ya, mengenai nafsu ini suatu keinginan. Makanya di firman Tuhan ini di ayat ini dikatakan gitu loh. Ya. Nah, ayat ini dikatakan jangan mengingini gitu loh. Jangan mengingini. Jangan nafsu berlebihan gitu loh. Secara umum dia kan menginginkan bersenang-senang dan menikmati gitu loh. Nah, lanjut kita lihat nafsu seks atau saya bilang cabul. Ini maaf nih ya, kita nggak nyinggung apa, saya nyinggung perasaan takut akan Tuhan gitu, bukan masalah takut akan Tuhan. Itu apa sih maksudnya? Padahal gini ya, kamu telah mendengar, telah mendengar firman, jangan berzina. Ini kan ini dari Matius 5 ya, Matius 5. Ya, kamu udah mendengar jangan berzina. Kalau berzina ini kan kebanyakan orang sudah lakukan biasanya kan ya. Sudah lakukan lah gitu. Ya, ya. Sedangkan yang ini ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ini nafsu kan? Ya kalau memandang boleh dong. Saya juga kalau disuruh mandang ya pasti kita pandang, tapi kan untuk apa menginginkannya itu yang bahaya itu kan. Kita pinter sekali kan, manusia itu paling pinter kalau ngomong ngeles paling pinter. Dulu waktu saya masih di sekuler, saya belum bertobat gitu ya. Suatu waktu saya pergi ke restoran sama istriku, temanku sama istrinya gitu ya. Restoran lumayan lah. Terus ada satu perempuan cewek lewat gitu kan di depan kita. Karena kan dulu restoran kalau mesen ikan tim itu lama kan keluarnya gitu loh. Ikan sayur-sayurnya belum keluar, kita udah nyantai dulu makan kacang dan segala-galanya yang itu ya kan. Pas ada satu perempuan lewat nih, lewat, ya kan. Saya lihat, waktu saya lihat sampai saya ini kan teman saya samping saya dia bilang, hei, jangan gitu dong katanya. Hormati dong istri kamu, hormati dong istri saya. Oh, saya bilang kamu yang salah, saya bilang. Kenapa? Saya bilang. Iya, karena gini, saya melihat dia, saya nggak ada apa-apa. Saya cuma waktu saya ngelihat dia, saya ngelihat tuh saya bilang Tuhan ini baik ya, kasih saya.
Kasih saya ngelihat ciptaannya yang sempurna, salah nggak? Pinter banget ngelesnya ya kan ya. Dulu, zaman dulu itu. Gitu. Itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Kalau ngelihat sampai kepalanya miring, sampai ngeliatin itu udah lain tanggapannya gitu. Udah keinginan itu, menginginkan. Itu yang disebut nafsu. Nah, hanya menginginkan, mengundang saja perempuan serta menginginkannya sudah bercinta dengan dia dalam, maksudnya hati kamu, hati yang melihat ya, bukan hati yang dilihat. Hati yang dilihat mah masa bodoh. Tapi yang kepengaruh tuh hati yang melihat, hanya melihat saja. Tapi kalau kita melihatnya sudah terlalu berlebihan, sudah nangkapnya ke otak, makanya kan dia bilang ya, sumbernya itu mata, lari ke pikiran, ya enggak? Nah, pikiran itu baru ke daging, ke tubuh. Tubuh ini yang eksekusi gitu loh. Iya kan? Nah, itu. Nah, hati-hati itu. Tapi bukan berarti kamu nggak boleh ngelihat yang bagus, yang cantik, bukan begitu ya. Nggak maksud saya gitu ya. Gitu ya. Nggak maksud saya begitu ya. Em, boleh, ada satu ayat nih ya, ada satu ayat. Kamu melihat orang berdosa, ya. Terus kemudian dengan sesama kamu yang berdosa, umpamanya. Hukumnya Tuhan itu, kamu boleh bergaul dengan orang yang berdosa. Boleh. Kalau enggak gimana kamu menangin? Atau ngapain kamu hidup di dunia? Tapi yang paling parah justru, yang paling parah nih, kamu baca ya. Coba Cindy dong bacain dong. Coba baca dari 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Coba baca. 1 Korintus 5, saya nggak ditulis ini ya. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11 ya, Pak. Oke. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Iya kan? Tetapi Terus? Ya, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Yang lebih berat, kalau sama orang yang nggak percaya, kamu boleh kan? Iya, Pak. Lihat sepuluhnya, benar. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang yang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Kalau orang nggak percaya, kamu tetap boleh bergaul. Tahu nggak kenapa? Justru yang parah ini kalau yang percaya malah, ya. Coba perhatiin nih, benar nggak? Ayat 11-nya. Itu. Ayat 11 ini, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Artinya seiman kan? Kalau yang seiman juga masih melakukan dosa, melakukan cabul, maka itu disuruh jauhi gitu. Tapi enggak lah, saudara-saudara enggak ya, jangan dulu ya.
Kita kan baru belajar malam ini. Oke. Baru belajar malam ini. Jadi, ini saya ngomong fakta loh. Ini fakta. Justru orang nggak benar. Yang tapi dia nggak percaya, dia belum orang percaya. Kamu mulai bergaul. Namun kepada orang dia nggak percaya, tapi si melakukan satu cabul atau yang tidak benar, itu kan Firman tuh bilang jangan, nggak boleh katanya. Gitu. Ya. Nah, gini, ini satu fakta yang kita lihat, ya, betapa sebenarnya lebih berat kan jadi orang apa sesama orang percaya itu. Ya, udah sesama percaya, tahu-tahu, aduh, tapi bukan hanya jemaat sih ya, ada pendeta juga, ya nggak, tahu-tahu apa ada will-nya, kemudian kita juga tahu ada pendeta yang apa memperkosa jemaatnya, ada juga pendeta yang jadi gay. Waduh, ini gimana ini? Itu loh. Tapi nanti kalau suruh baca ya 1 Korintus 5 ayat 5 apa 9 sampai 11 tuh. Ya kan? Jadi bukan nggak boleh, nggak mau saya. Kenapa? Ya, ayat 11 itu. Supaya gini loh ya, kalau kamu hindari dia, kalau nggak kamu hindari, dia itu akan menjadi ragi. Ragi yang akan mengkamirkan adonan, seluruh adonan. Ini kan. Ini kan jadi ragi yang akan mengkamirkan. Saya contoh ya, saya contoh. Ada pendeta, ya kan? Dia berzina. Dia punya jemaat, ya. Dia punya jemaat nih. Umpamanya nih ya, umpamanya. Ini umpamanya ya. Kita nggak ngomong satu apa nggak nyebut siapa ya. Padahal banyak sih sebenarnya. Banyak benar gitu loh, ya kan? Ya kan, dia punya jemaat, jemaatnya lumayan. Terus dia ketahuan umpamanya dia punya will gitu. Dia nggak benar lah ya, ya hidup cabul lah orang bilang gitu ya. Dia ketahuan gitu loh. Waktu dia ketahuan sama panatuanya, oke lah kami masih bisa terima kamu, kami bisa terima senang masih itu, ya kan? Nah kemudian satu waktu atau berapa tahun kemudian ada satu pengerjanya atau jemaatnya terus melakukan kayak seperti dia umpamanya. Nah, kayak seperti dia umpamanya. Sekarang gimana mempertanggungjawabkan orang itu gitu loh. Pasti kan kita bilang gini, oh ya, ya pendeta gue aja bisa, boleh, masa gue nggak boleh, gak ngomong bagaimana coba. Bukankah dia tuh jadi kalau kamu nggak eh, ninggalin dia atau kamu nggak misahin dia, itu kamu nggak memberikan pelajaran bagi dia gitu loh. Namun kalau dia bisa bertobat, ya syukurlah semuanya karena memang eh, Tuhan itu kan pemaaf, kasih adanya itu. Tapi ya benar-benar bertobat ya. Karena bahaya sekali ya, coba saudara perhatikan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Ya, ini Matius Matius 15 19 ayat 29 ayat 23. Ya, ini Mazmur kalau nggak salah. Berani nggak kita ngomong? Selidiki aku, ya Allah, kenal hatiku, ujilah aku, dan kenal pikiran-pikiranku. Berani nggak baca ayat ini? Kita buka, suruh buka. Tuhan, selidiki aku. Berani nggak? Nggak tahu berapa persen yang ada. Yang benar nggak tahu berapa persen. Gue nggak tahu deh ya. Gue nggak menghakimi ya. Di antara jemaat aja banyak yang begitu, kok gimana? Gitu. Gitu.
Ini kesian loh, kesian orang yang nyimpang akhirnya jadi pemburit dalam bahasa Alkitabnya ya. Di sini ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tadi kan saya bilang, roh itu selalu hal yang baik. Pikiran itu beda dengan roh kamu. Ya. Pikiran itu lebih dekat kepada keinginan daging. Benar nggak? Pikiran lebih dekat keinginan daging. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Coba. Ya, Galatia 5. Galatia 5, tolong satu orang bacain. Ayat 19, coba. Galatia 5, ayat 19, coba. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu Nah, percabulan, perhatikan kecemaran. ya. Tunggu, sebentar. Sebentar Oke, ya, Pak. Sin. Perbuatan daging telah Oke, nyata. Pak. Oke, berarti kan ini fokusnya perbuatan daging kan? Nah, coba lanjut. Ya, Yaitu, yaitu percabulan, percabulan daging kecemaran. bukan? Iya, Percabulan daging, daging Pak. bukan? Daging. Kecemaran, Daging. daging juga. Hawa nafsu. Hawa nafsu Iya, daging bukan? Ya, masih daging. Penyembahan berhala, daging. daging juga. Gimana daging nyembah berhala? Bukannya Hmm, pikiran. hmm, Sihir, sihir pikiran bukan? pikiran. Perseteruan, pikiran bukan? Perselisihan, pikiran bukan? Iri hati, pikiran bukan? Pikiran Pikiran. kan? Tapi kenapa di sini judulnya perbuatan daging telah nyata, bla 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 bla. Bukan. Jadi di sini kalau kamu perhatikan, perbuatan pikiran dengan daging itu sulit dipisahin gitu loh. Ya itu kenapa saya bilang roh manusia itu condong melakukan hal yang baik gitu. Ya. Jadi hati-hati kalau takut sama Tuhan itu bukan hanya kalau kalau nggak salah bulan lalu ya saya ke sana kita ngomong tentang takut akan Tuhan itu gimana melakukan firman dan segalanya. Kalau ini lebih kepada sesuatu yang kita sering-sering lihat dan sering-sering gitu ya Pak. Termasuk kita mungkin melakukan hal yang demikian gitu kan kita nggak tahu gitu. Justru kita belajar ya, nggak apa-apa ya. Di sini nggak ada yang menghukum, nggak ada yang ini gitu loh. Kalau memang kena ke kamu ya diam-diam aja kan, nggak ada yang tahu kan ya gitu. Kalau firmannya kena ke kamu, kamu diam-diam aja gitu. Jangan ini, oke? Nah kita lihat kalau orang berzina atau berbuat cabul ya, atau tidakkah kamu tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, ya, mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia, ya. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi kalau orang berzina dengan perempuan yang nggak benar, itu sama dengan dia mempersatukan daging dia dengan perempuan itu, gitu. Ya, terserah ya, bukan saya ini yang ngomongnya. Kita nggak menghakimi, tapi jelas ya kita harus hati-hati. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Lanjut, perhatikan 18.
jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Berdosa sama siapa? Jadi berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena yang memiliki tubuh itu kamu. Itu banyak efeknya efek sampingnya itu banyak sekali. Pertama, pengikatan di dalam pikiran yang membuat dirinya tetap melakukan dosa gitu loh. Itu kan gini ya, orang kalau berbuat sekali, kenapa dia sulit untuk melepas perbuatan dia? Karena tanpa disadari, pikirannya itu udah terikat gitu loh. Pikirannya itu sudah terikat gitu. Nah, ini kan kalau pikirannya terikat, larinya kan ke dagingnya gitu loh. Sehingga ini yang membuat apa mengeksekusi gitu loh, ya kan? Mengeksekusi, ya. Nah, ingat satu hal, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi kalau kamu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kamu, Roh Kudus. You mau ngomong umpamanya, gue bisa nggak melakukan dosa, bisa nggak? Selama Roh Kudus itu diam di dalam kamu, Roh Kudus diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu itu untuk memuliakan Allah, bukan digunakan untuk sesuatu apa yang kita lakukan yang tidak benar di mata Tuhan gitu. Ya. Ini banyak sekali terjadi hal-hal yang demikian gitu. Jadi malam ini kita belajar banyak, kita akan mengetahui. Jadi ini ayatnya ini ya, dari atas tuh ayatnya ini nih. Kamu lihat dari ini kan, dari 16, 17, 18, 19, 20 ini. Oke, 1 Korintus. Ya. Nah, kemudian juga kita akan lihat, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, ya, penyembah berhala, orang berzina, banci nih orang pemburit. Tahu nggak pemburit ini apa? Pemburit ini yang disebut gay sekarang. Pemburit ini gay. Larinya kemana ini orang? Ke tadi sambannya pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, atau penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang pemburit ini gay atau dia banci, itu kalau dia nggak mau berubah, dia nggak mau merubah dirinya, bagiannya yaitu ya tidak nih, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saya kita nggak menghakimi atau mengejudge seseorang. Namun kalau kamu lakukan, kamu nggak bertobat, kamu tunggu waktu. Hati-hati ya, yang membuat kan kadang gini kan, kalau kalau gini kan ya, memang Tuhan tuh baik ya. Kalau coba ya,
Kamu baca 1 Yohanes 1 ayat 8 coba. 1 Yohanes, tolong dong satu orang bacain. 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8 ya Pak. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran Apa tidak katanya? ada di dalam kita Nah, tidak ada kan, kita menipu diri kita sendiri. sendiri. Berarti kita semua berdosa kan? Iya. Nah, ya. Jawabannya di ayat ini 1 ayat 9-nya, coba ayat 9. Ayat 9-nya coba. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Nah, Ia akan mengampuni segala dosa akan kita. diampuni. Kalau kita mengaku kan, Ya, akan diampuni, ya kan? Oke, nah sekarang saya tanya, berarti ya, dosa mengampuni, ya pasti itu namanya firman. Ngerti nggak? Yang parah dari sikap manusia itu adalah ini ya, yang parah dari sikap manusia itu adalah itu kalau dia sudah sering dosa, kalau sering dosa itu menjadi habit. Nah, habit ini akan kamu terus lakukan. Pertama, mungkin kamu belum sempat minta ampun seperti yang ada di sini. Kamu belum sempat minta ampun. Kan orang tuh dipanggil tuh kapan kita nggak tahu kan? Betul? Atau meninggal lah, matilah. Kita nggak tahu kapan kan? Ya kan? Cuma orang kalau udah biasa dengan dosanya, umpamanya dia senang, dia jadi gay atau dia jadi bencong, dia sudah menjadi banci lah umpamanya atau dia jadi gay, itu menjadi kesenangan kan bagi dia. Kesenangan itu bukan habit. Habit itu kan dia akan terus lakukan terus, dia tidak akan tidak akan berubah. Nah, kemudian karena sudah jadi kebiasaan, tahu-tahu dia mendadak atau mati kenapa gitu loh, kita kan nggak tahu. Saya tanya kamu, dia masih terbawa dosa nggak? Nggak sempat kan? Nggak, artinya nggak sempat ini kan? Nggak sempat minta ampun, nggak sempat mengaku dosa, ya, atau bertobat lah, nggak sempat bertobat, tahu-tahu mati. Masih saya tanya, itu neraka apa surga? neraka, Pak. Kan tetap Anda terikat di dalam satu sisi itu gitu loh. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati, jangan menjadikan dosa itu menjadi habit atau kebiasaan. Cepatlah berubah di dalam hidup Anda. Yang Tuhan kehendaki kita lihat kan alasan, oh enggak, gue lagi enak lah, gue enggak, ntar gue bertobat, gue udah tua, ntar baru ini. Sekarang masih sehat, nggak mau bertobat gitu. Tapi kalau udah tua, bertobat. Tapi nggak sampai tua, mati, coba gimana? Ngerti maksudnya? Ya. Ini nggak nyinggung siapapun ya, gue nggak tahu kalian ini punya latar belakang kayak apa, gue nggak tahu nih. Iya. Ya. Tapi hati-hati, namanya takut akan Tuhan, ya itu harus hati-hati, harus benar takut akan Tuhan. Itu bukan satu karangan, tapi benar-benar itu adalah firman gitu ya. Yang harus kita lakukan. Karena di perjanjian lama pun disebutkan, coba nanti kamu baca di sini ya, Imamat ini kamu baca.
Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Gay bukan ini? Ini kan gay ini. Ayat ini gay kan? Iya, Pak. Hah? Iya. Di perjanjian lama loh ini loh. Dengan perempuan karena itu suatu kekejian. Ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh. Nah, di sini ditambah lagi bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh, gay bukan? Gay kan? Atau pemburik. Ya. Gay atau pemburik kan ini. Ini maksudnya gay. Kalau bahasa Alkitabnya itu pemburik. Pemburik. Burik ini bahasa Indonesia, ini kasarnya ngomong pantat. Ya, dalam kitab. Ya, bersetubuh dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki maksudnya. Jadi keduanya melakukan suatu apa? Kekejian. Pastilah mereka dihukum mati. Darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Berat kan itu. Sayang kan. Gitu. Ya. Untuk apa kita hidup seperti itu gitu. Ya. Makanya kalaupun ada teman kamu atau saudara kamu, ya pelan-pelan jangan ngomongnya kasar. Bawalah, kasih pengertian kepada mereka. Karena kan memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka bersatu kan. Ya kan? Bukan ciptain laki-laki dengan laki-laki dia bersatu. Nah, sebenarnya kalau mau jalan itu melanggar kodrat Tuhan. Kodrat Tuhan. Namun banyak yang alasan. Banyak yang alasan. Bukankah Tuhan itu kasih? Banyak yang alasan ini kan? Banyak yang pakai alasan ini. Ya, alasannya selalu ini gitu loh. Ya. Tuhan itu kasih. Jadi nggak apa-apa katanya. Laki-laki sama laki-laki kasih katanya. Nah, itu konsep dia sendirilah. Dia artinya gini tau nggak? Orang yang demikian sebenarnya tanpa dia sadari dia telah membangun kebenarannya sendiri gitu loh. Coba nih, tolong bacain coba. Coba bangun baca ya. Membangun kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri. Coba baca Roma 10 ayat 3 coba. Ayat 2, 3 coba. Tolong Sin, siapa kek? Roma Apa? 10 Ya. Roma 10 ayat 2 dan ayat 3. 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya, membangun kebenarannya sendiri. Bapak perhatikan ya. Sebab
aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Pendeta, hamba Tuhan, betul? Ya kan? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebenarnya kalau mau kasar ngomongnya, ini masih bahasa halus. Bahasa halus itu mengatakan belum punya pengertian yang benar. Tapi menurut saya bukan ini. Sebenarnya justru dia mengerti, tapi dia, ya kan, karena dia salah atau dia dosa, akhirnya dia membangun seolah-olah apa yang dia lakukan itu menurut dia adalah suatu kebenaran. Ya, nah itu terbukti kepada satu hal yang saudara bisa lihat, ya. Kita sering dengan grace atau kasih karunia yang berlebihan. Ya, kebanyakan orang yang menganut kasih karunia yang berlebihan, pada dasarnya mereka itu suka sama dosa, tapi mereka tutup dengan artinya kita boleh melakukan apapun, kan kita dapat kasih karunia-Nya Tuhan gitu. Nah, itu bahaya. Padahal itu tanpa disadari dia telah membangun kebenarannya sendiri gitu. Ya, dia membangun kebenaran sendiri, dia bilang dia paling benar. Tadi kalau mau baca dia, sebenarnya karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, bukan nggak mengenal sebenarnya, atau memang nggak mengenal beneran nggak mengenal, kita nggak tahu. Tapi satu hal, kebenaran Allah. Oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri gitu loh. Pada dasarnya mereka membangun kebenaran itu menurut mereka itu paling benar. Padahal dia hanya baca 1-2 ayat, itu terus itu dicaplok dari ayat-ayat yang manapun, sehingga membuat dirinya melakukan dosa pun dia tidak merasa berdosa. Itu yang kita pahami ya, yang kita pahami. Ya. Jadi memang luar biasa sebenarnya zaman sekarang ini, makin sistem, makin orang juga paling dunia ini sudah paling pintar ngeles, tidak mau terima salah, tidak mau terima kritik, condong menganggap dirinya paling benar, paling hebat. Itu yang bahaya. Tapi akhirnya kamu lihat ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, ini ya cabul segala ya. Orang sundal ini termasuk ini ya. Ini termasuk cabul, berzina. Ini termasuk nih dalam Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Kalau sampai itu kamu nggak mau berubah, mempertahankan kondisi kayak gitu, ya berarti yang jelas hati-hati di dalam hidup kita. Ya. Amin. Kita akan lanjut ya. Ini ada beberapa poin lagi, terus ada lagi beberapa ini. Saya tulisin nafsu marah lah, mungkin nggak malam ini ya. Mungkin kita ketemu minggu nanti juga boleh disambung lagi ya. Nah, kemudian ada yang namanya nafsu jahat. Ada yang lagi nafsu jahat, keinginan berbuat jahat itu dari pikiran ke tubuh. Amsal 15 ayat 20. Rancangan orang yang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Ini kekejian loh. Kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci.
Jadi orang ngerancang sesuatu yang tidak baik, atau mau ngerjain orang, atau mau nipu orang, atau merancang sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tapi dalam hal yang negatif, itu suatu kekejian bagi Tuhan. Ya, Tuhan tahu nggak ya kira-kira? Pasti tahu. Karena kenapa? Coba, tolong baca. Ya. Roma 2 ayat 16. Tuh. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Di dalam mana? Hati manusia. Iya, kalau Tuhan akan menghakimi, berarti Tuhan tahu kan perbuatan kamu. Ya terserah. Kalau kita akan dihakimi, ada dari hati ya, menghakimi kita, menghakimi ya, dari hati kita, ya berarti kan Tuhan tahu kan apa yang kamu perbuat gitu loh. Ya, gitu. Nggak bisa kita sembunyikan. Karena penghakiman terakhir itu sudah ada seluruh catatan kehidupan sehari-hari kamu. Ya, tapi yang dicatat umumnya yang salah, yang kelemahan kamu di mana, itu umumnya seperti itu. Makanya nggak ada pembela. Kalau di dunia masih enak ada pembelanya. Jadi kalau di hakim nanti, di hakimnya Tuhan itu tidak ada pembela lagi. Yang ada dosa kamu sekian, kamu masuk neraka. Udah, gitu ya. Yang memberatkan apa umpamanya? Ya kamu ke bagian berapa apa beratnya gitu ya. Saya nggak tahu ya. Tergantung nanti kau nggak tahu ya. Ada orang yang sudah ke neraka katanya. Saya belum pernah ke sana gitu. Jadi nggak berani ngomong gitu. Namun kalau ngelihat Alkitabnya seperti itu, apa pernyataan-pernyataan itu, nah setiap perbuatan hati kita tuh Tuhan benar-benar tahu, bukan nggak tahu. Niat jahat lo aja Tuhan tahu kok, pasti. Karena kan dia akan menghakimi hati kamu, akan kebuka semua, akan terbuka semua kalau menurut Roma 2 ayat 16 tadi gitu. Ya. Makanya di Matius 6 itu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu, ya kan? Jadi dari gini kan, sebenarnya mata ini kan bagian dari tubuh, ya kan? Tapi kalau lari ke pikiran kamu, kembali lagi ke tubuh kamu. Ya karena yang eksekusi umumnya ya dari sisi tubuhnya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi artinya gini ya, kebiasaan orang melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa, dia akan lakukan terus-menerus. Itu yang sangat disayangkan gitu, ya kan? Jangan disayangkan. Makin jahat orang itu, dia akan lebih jahat lagi terhadap dia. Apalagi nih ya, kalau orang Kristen atau orang percaya, ya, dia kembali lagi melakukan jahat. Saudara tahu nggak? Orang itu akan lebih jahat lagi. Gitu. Coba ya, kalau saya nggak salah ada di 2 Petrus, coba. Saya buka ya, 2 Petrus 2 ayat 20. Ya, coba perhatikan. Coba tolong bacain. Natasha. 2 Petrus 2. Iya, 2 Petrus 2 ayat 20.
Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka yang lebih buruk daripada yang semula. Semula. Lebih bahaya kan? Kenapa? Karena itu kenapa orang yang berbuat dosa, cabul, kayak berbuat yang tidak benar gitu, harus dijauhi gitu loh. Ya. Di sini kan dia bilang, orang itu, coba perhatikan ya, sebab jika mereka oleh pengalaman mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, perhatikan ya, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi, artinya kembali lagi, ya, terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk tuh, lebih kacau, juga mungkin juga bahkan lebih jahat daripada semulanya, daripada yang semula. Ya, jadi bukan saya ngomong loh, ini memang ada di ayat loh ya, ada di ayat firman Tuhan, cuma penafsirannya aja yang perlu kita pahami benar-benar gitu ya. 2 Petrus 2 ayat 20 ini nanti baca ulang deh kalau enggak ini. Ya. Ya. Nah, ini kan ada hubungannya sama ayat yang tadi gitu loh. Ya. Kan ayat yang tadi yang awal yang sebelumnya kan ada nih. Ya. Ya ini loh. Ya. Saudara kalau lihat ya, kan tadi ada tuh jauhilah mereka gitu loh. Ya. Itu yang ini ya kan? Yang apa kenapa harus dijauhi, bukan berarti yang satu Korintus tadi loh, hubungannya dengan sorry hubungannya dengan ini 1 Korintus 5 ayat 11, dijauhi gitu ya. Ya. Saudara lihat, bukan kita ngarang ya, tapi memang sebenarnya keadaannya yang memang kita harus lepaskan orang seperti itu, nggak bisa lagi kita ini. Jauhi bukan berarti kita benci sama orangnya, enggak ya. Jauhi itu artinya orangnya tidak masalah, tapi perbuatannya yang harus kita cela atau kita jauhi gitu loh. Ya. Orangnya kita nggak boleh dendam dan tidak boleh kita benci gitu loh. Karena justru kita harus punya rasa kasihan sama dia, sama beliau itu. Daripada kita jauhi gitu. Jadi hal yang luar biasa yang kita lihat, inilah suatu kenapa suruh dijauhi di 1 Korintus 5 ini kan. Ya kan? Terutama dia orang percaya, dia orang Kristen, dia orang percaya. Tapi ngulang, berdosa lagi. Makanya saya bilang, ya, ini apa yang diceritakan di sini gitu. Ya, dia percaya, tapi dosa lagi. Dosa lagi. Padahal dia udah mengenal kebenaran. Itu yang Tuhan nggak suka itu. Ya. Karena disuruh jauhi. Sebab timbul dari dalam hati. Semua kejahatan itu ya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan.
perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara kalau perhatikan di sini, dibilangkan dari dalam hati. Perhatikan ya, dari dalam hati orang timbul segala, ini kan, dari dalam pikiran jahat dan seterusnya, ya, segala pikiran jahat, percabulan, berarti ini ya. Nah, kelemahan kita ada satu, kelemahan satu kita gini ya. Ini sudah terjadi sejak zaman dulu, Contoh ya, contoh. Waktu Adam dia makan buah itu bersama istrinya, ya kan? Tuhan tanya Adam, siapa yang suruh kamu makan buah ini? Adam langsung, ini nih, perempuan yang ada yang kamu kasih, yang kamu berikan di sisi saya. Dia yang membawa saya hingga makan. Coba sekarang, pertama, yang disalahkan itu perempuan, yang kedua disalahkan Tuhan. Ya kan? Oke. Nah, si perempuan ditanya lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Itu tuh, gara-gara si iblis, kata ya, yang menggoda. Nah, sampai sekarang, kebiasaan itu tetap tertanam dalam pikiran manusia. Tertanamnya gini, kalau dia salah, pasti dia nyalain setan, nyalain iblis, gitu. Kalau itu konsep yang terjadi, itu akan membuat kamu itu nggak pernah bertobat. Kenapa? Karena kamu melakukan kesalahan, kamu lemparkan ke iblis. Makanya iblis juga bingung sebenarnya. Padahal kok nggak suruh, karena gue dituduh juga katanya gitu. Memang iblis di penggoda. Namun kalau kamu punya pikiran kayak gitu, apapun yang kita lakukan sebenarnya itu dari perbuatan dan pikiran kita sendiri. Namun kalau kita ada tempat untuk menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain atau mengalihkan kesalahan kamu ke orang lain, itu kamu tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kesalahan lagi gitu. Pasti Anda pasti umpamanya ini sekarang kan gini, memang gini. Oh, gue udah berzina nih gara-gara iblis nih. Iya. Iya kan umpamanya gara-gara iblis nih gini loh. Nah, besok-besok lagi berzina kan iblis juga disalahin kan. Artinya dia nggak pernah berhenti untuk melakukan hal-hal yang demikian. Itulah bahayanya ya manusia ya. Nah, kamu perhatikan nih, katanya gini. Ya, katanya gini. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam menajiskan orang itu sendiri gitu. Ya. Jadi karena dia ada tempat pelemparan, dia ada yang mau disalahkan, apa mau bisa mengalihkan kesalahan ke orang lain, ya dia tetap akan melakukannya terus menerus gitu. Ya. Nah, di sini ditambahkan lagi gini. 2 Timotius 3:13, sedangkan orang jahat dan penipu tambah jahat. Tadi sama nggak dengan 2 Petrus 2 ayat 20. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Perhatikan nih, akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Mereka nih menyesatkan. Nah, ini yang disebut ragi. Tangkap?
Halo, halo, halo. Nangkep ya? Iya, Pak. Hmm. Nah, di sini di sebenarnya, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena kebiasaan kejahatan itu dilakukan sehingga jadi habit gitu loh dalam kehidupannya. Jadi yang timbul di dalam hatinya itu selalu jahat. Nah, itulah konsep yang sekarang kita lihat terjadi pada manusia dari zaman dahulu. Ya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu. Kamu mulai mulutnya ngomong apa sebenarnya itu asalnya dari hati kamu. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraan yang jahat. Ini dari Matius 12 ayat 34 35. Jadi solusi jahat, perhatikan, solusi jahat, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya kan? Perhatikan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa baik terhadap masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, kita lihat sini Roma 10. Jadi solusi dari semua itu kepada satu adalah kasih, tidak berbuat jahat. Jadi sumbernya adalah kasih. Makanya kamu melihat buah roh itu adalah pertamanya kasih. Coba tolong satu orang bacakan. Galatia, sorry. Galatia 5 ayat 22 23. Ya, Tetapi Galatia 5. buah roh ialah Udah. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sekarang kamu coba ya. Coba kamu urut ya, kamu perhatikan ya, kamu tulis ya. Habis kasih apa? Sukacita. Nah, sekarang saya tanya. Ingat, kalau nggak ada kasih, bisa sukacita nggak? Gak bisa. Jadi ada kasih baru ada sukacita, Cita. ya kan? Mm-mm. Nah sekarang, kalau nggak ada kasih, ada damai sejahtera nggak? Gak ada. Berarti ada kasih baru ada damai Sejahtera. sejahtera kan? Nomor 3 apa? Kesabaran. Apa? Kesabaran. Keempat, Pak. Kalau nggak Kesabaran. ada kasih, punya nggak kesabaran? Nggak punya juga. Iya. Jadi sumbernya semua dari Kasih. kasih. Betul? Berarti kalau Ya. kita mau mengasihi, maksudnya kayak kita mau berubah dari orang jahat ke orang baik, itu kita bisa ingat kasihnya Tuhan gitu ya, Pak? Iya. Oh. Ya, kita memang harus mengasihi. Jadi kalau orang yang bersalah di dalam kelompok kita yang seiman dengan kita, bukan berarti kamu disuruh minggir dari dia atau suruh jauh dari dia, bukan berarti kamu nggak punya kasih loh. Justru kamu nggak punya kasih, kamu mengharapkan dia berubah. Hmm.
supaya dia enggak menjadi batu sandungan atau menjadi ragi bagi orang lain gitu loh. Ngerti? Karena Anda harus kasihi dia. Oke? Demikianlah juga akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dengan orang baik. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Oke, sampai sini aja ya. Udah 9:30. Iya Pak, Saya ngomong udah 1 jam lebih. Iya, detail banget Ya, sih Pak. Ini kalau nah, mau tanya Pak, kalau misalnya ya. Pak Sam bilang kalau sudah ada pengikatan di dalam pikiran, yang tadi nafsu seks itu Pak, kan orang akan terus berdosa. Padahal cuma 1 kali aja lakuin, tapi pikiran bisa langsung terikat gitu. Nah, kenapa ya Pak kok bisa kayak gitu? Ya, karena apa? Justru di pikiran itu kita ngerasain di tubuh kan. Nah, tubuh itu feedback balik ke pikiran. Jadi itu udah kayak cycle gitu ya Pak? Yang tubuhnya kan eksekusi. Yang merasa enak kan tubuh. Oh, oke. Ngerti nggak maksudnya? Yang merasa enak itu kan tubuh, tapi itu feedback kembali ke pikiran kan. Iya. Iya. Oke Pak, paham. Paham ya? Ya, oke Pak. Thank you Pak, udah detail banget sih. Kalau boleh aku rangkum sedikit singkat Pak, terus nanti kita doain Pak Sam bareng-bareng. Oke. Hari ini thank you Pak Sam. Hari ini kita belajar banyak tentang nafsu secara definisi dan juga berdasarkan firman Tuhan. Intinya nafsu itu sesuatu yang nggak baik. Terus tadi dibahas tentang 2 nafsu, yaitu nafsu seks dan nafsu jahat. Dan udah jelas sekali tertulis di Alkitab kalau zina dan kejahatan itu dianggap kekejian oleh Tuhan. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita ngeles, kita alasan terus nggak mau taat sama perintah-perintah Tuhan, berarti itu bukan cinta Tuhan gitu, kayak sama aja bohong. Nah, yang pertama tentang nafsu seks. Nah, diingetin tadi sama Pak Sam kalau nafsu seks itu bukan cuman saat kita melakukan, tapi saat mulai dari kita ngelihat, lalu kita mengingini, yang masih dalam pikiran sekalipun itu udah dosa gitu. Nah, kenapa? Karena Tuhan tuh tahu isi hati kita dan Tuhan mau kita itu dimurnikan terus dari motivasi hati. Maka kita perlu minta ke Tuhan juga berdoa untuk selidiki hati kita. Dan kita juga harus mau terima teguran gitu, baik itu melalui Roh Kudus, baik melalui firman, baik melalui orang-orang di sekitar pun yang mungkin awalnya nggak enak gitu, tapi itu juga buat demi kebaikan kita supaya kita nggak terus dalam dosa. Nah, terus tadi yang menarik juga buat aku, pengikatan di dalam pikiran ini meskipun 1 kali aja, tapi pikiran dan tubuh ini saling terhubung dan kayak ada cycle-nya gitu. Kok misalnya pikiran udah ada suatu sinyal, tubuh bakal ngerasain dan itu bakal jadi lingkaran yang nggak putus-putus. Makanya dosa yang dilakuin sekalipun 1 kali aja itu udah bisa mengikat dan bakal susah buat kita ngelepas. Pak Sam juga made it clear about gay. Jelas di Alkitab ditulis kalau itu adalah sesuatu kekejian dan nggak boleh dilakuin. Terus yang kedua dibahas juga tentang nafsu jahat. Kita perlu selidiki hati karena bisa mulai dari hati semuanya. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Terus tadi interesting banget karena Pak Sam ingetin kayak kita kadang mungkin suka salahin setan gitu ya, kayak setan goda ini, iblis jahat. Padahal kalau kita salahin orang atau setan terus-terusan, ya kita nggak akan berhenti melakukan kesalahan karena kita nggak ngerasa itu salah kita sendiri gitu. Padahal semua masih ada di free will kita, whether we want to do it or not. Terus tadi terakhir dikasih solusi, kalau misalnya ada orang jahat di sekitar kita, ataupun kita ngerasa kayak, kok hari-hari ini kayak pikiran dan hati kita kok ngerasa kayak jahat gitu ya, keluar pikiran-pikiran jahat. Solusinya adalah kasih. Ingat gimana Tuhan juga telah duluan mengasihi kita, supaya kita bisa berubah jadi orang yang
mungkin kayak lagi error gitu ya. Jadi pikirannya jahat, kita bisa ingat balik kasih Tuhan, ini kita bisa dipulihkan lagi gitu. Terus kalau ada orang-orang di sekitar kita yang jahat sesama kita, jangan malah kita jauhi karena sebenarnya dia butuh dikasihi. Terus tadi aku mau ingetin teman-teman juga, tadi ada beberapa hal yang Pak Sam keep emphasizing dari 2 Petrus 2 ayat 20 sama 2 Timotius 3 ayat 13 yang related to each other. Kalau misalnya kita nggak mau decide untuk lepas dari dosa, bakal muter-muter terus aja. Bahkan kayak even worse kalau kita udah lepas tapi kita masuk lagi. Atau kayak kita pertama jahat, terus kayak ya itu bakal bisa lebih jahat gitu. Nah, pertanyaannya, kayak aku mau ajak teman-teman semua buat refleksi. Apakah hari-hari ini kita masih ngeles bedain, oh ini aku nggak lakuin kok, cuman di pikiran. Jadinya ini masih boleh lah, kayak nggak dosa lah. Tapi sebenarnya itu nggak boleh gitu. Tapi ingat, kalau Tuhan kita itu juga Tuhan yang belas kasih. Dia juga masih mau mengampuni kita kok. Jadi kalau kita rasa hari-hari ini kita masih banyak dosa, wajar kita minta ampun aja sama Tuhan. Supaya kita juga nggak ujungnya kematian gitu di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Thank you Pak Sam. Apakah ada yang mau ditambahkan? Mungkin? Udah bagus kok, rangkumannya bagus. Oke. Thank you ya Pak Sam. Semoga teman-teman dapat juga pribadi kayak yang bisa teman-teman terapin juga. Kayak kita diingetin untuk selalu takut akan Tuhan dalam hal apapun. Gak cuman dalam hal tertentu. Dan kita nggak boleh menyepelekan gitu sih. Terima kasih ya Pak Sam udah sharing kita hari ini. Nggak sabar juga nanti Pak Sam bakal bawain khotbah juga di hari Minggu. Bakal ngelanjutin dari ini ya Pak? Iya boleh kita lanjutin. Masih ada 4 poin. Ditunggu Pak. Iya, Tuhan berkati. Ya oke, Pak Sam, kita doain Pak Sam bareng-bareng ya. Ya, terima kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan ingetin kami lewat Pak Sam tentang kayak dosa-dosa yang udah kami harusnya cut. Mungkin kayak dulu kami tahu tapi kami nggak lakuin Tuhan. Terima kasih buat Pak Sam yang udah reminder, kayak tunjukin dengan jelas juga hari ini dengan kayak detail juga Tuhan. Tuhan mau berdoa buat Pak Sam. Tuhan berdoa kiranya Pak Sam yang sedang kayak mungkin punya misi atau rencana yang dalam 1 tahun ini, Tuhan yang terus sertai, Tuhan bantu dalam segala rencananya. Biarlah Tuhan juga terus pimpin, biar Pak Sam semakin bisa berdampak, bisa mengubahkan lebih banyak lagi hidup orang-orang melalui apa yang di-sharingin. Berdoa juga buat kesehatan Pak Sam, buat kesehatan keluarganya. Kiranya Tuhan yang sertai juga dalam segala rencana dalam keluarga maupun personal. Terima kasih Tuhan buat Pak Sam. Kalau misalnya hari ini kami juga banyak diingetin tentang dosa, Tuhan kiranya Tuhan yang mampuin kami. Kayak kami tahu kami manusia yang berdosa, tapi kiranya Tuhan yang lembutin hati kami, ingetin kami terus, buka hati kami supaya kami juga terbuka dengan teguran agar kami juga bisa semakin bertumbuh dan gak stagnan gitu Tuhan. Kiranya Tuhan yang buka hati kami untuk mau terus minta ampun ke Tuhan setiap hari atas setiap dosa dan kemelesetan yang kami punya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan melaksanakan kegiatan masing-masing Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan doa berkat oleh Pastor Martina atau Pastor Rika. Mungkin Pak Sam boleh berkati kita untuk doa berkat. Oke, mari angkat tangan, hati Anda tujukan pada Allah, karena Allah yang memberkati Anda. Diberkatilah hidupmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati studimu, diberkati keluargamu,
dan diberkati segala aspek kehidupanmu. Berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, beserta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Thank you Pak Sam. Dah. Di-encourage buat bisa ngobrol sama orang-orang di sekitar, kayak apa yang kalian dapetin, yang di Nantung, yang di Sencen. Thank you Pak Sam, see you hari Minggu. Shalom BCC Family, semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas untuk bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.